Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Suara Akademia dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan saudara-saudaraku sesama kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Segala puji, puja dan syukur hanya bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Wabil khusus kenikmatan kita diberi umur panjang dan diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayahnya selalu agar kita mampu melaksanakan ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Pendengar dan pemirsa sekalian, Ramadan dari bahasa Arab berasal dari kata romida yarmadu, yang artinya itu minimal dua. Yang pertama, Ramadan itu artinya adalah syiddatul hararah, panas yang amat terik. Ini berkaitan dengan kondisi cuaca, suhu udara di Jazirah Arab, di mana setiap datang Ramadan selalu panasnya luar biasa, sehingga disebut sebagai bulan yang panas terik. Kemudian yang kedua, arti Ramadan adalah pembakaran. Maksudnya bahwa bulan ini bulan untuk kita membakar dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Melalui puasa, melalui tarawih, melalui tadarus dan berbagai amal ibadah di bulan ini, kita sangat berharap seluruh dosa dan kesalahan kita kepada Allah terbakar habis, terbakar hangus, tidak bersisa, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, nyatalah sudah bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang luar biasa, yang seharusnya kita sebagai muslim menyambutnya dengan sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Ahmad, tercantum atau termaktub dalam kitab musnadnya, beliau pernah menyampaikan kabar gembira tentang datangnya Ramadan ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahru Ramadan," ila akhiril hadis. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ya, dijelaskan di hadis itu, futihat abwabul jannah, telah dibuka di bulan ini seluruh pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, telah ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Luar biasa bagaimana amalan ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, sementara yang sunnah itu distandarkan pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan ini. Sehingga tentunya semua kita harusnya merasa senang dengan datangnya bulan ini. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa pendengar yang kami hormati,
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berhasil beribadah di bulan Ramadan ini? Minimal ada 3 tips agar kita bisa maksimal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah luruskan niat kita, mengharap ridho Allah dan memanfaatkan bulan ini untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tipsnya adalah maksimalkan ikhtiar kita. Berusahalah isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Dan yang ketiga, istiqomahlah kita dalam ibadah di bulan ini. Mari kita perjelas, hadirin para pendengar dan pemirsa sekalian rahimakumullah. Yang pertama, luruskan niat kita. Bahwa kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan niat kita akan sangat menentukan hasil dari perbuatan kita. Jika kita niatnya ingin kemudian mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengharap ridho Allah, ampunannya, maka itu pula lah yang akan kita dapatkan. Namun ketika kita niatnya keliru, salah, niat Ramadan apa? Ya sekedar ikut-ikutan saja. Niat Ramadan apa? Ya alhamdulillah bisa makan enak, biasanya biasa-biasa saja, namun pas Ramadan nyaman sekali makanannya. Kalau niat Ramadan kita salah, maka yang rugi kita sendiri, jamaah rahimakumullah. Karena niat itu bagaikan bibit pada tanaman. Ketika seseorang mau bercocok tanam, sebagus apapun dia cara menanamnya, serajin apapun dia kemudian menyiramnya dan memberi pupuknya, tapi kalau bibitnya buruk, bibitnya jelek, maka gagal dia bercocok tanam. Kita mau menanam jagung, tanahnya subur, cara menanamnya sudah benar, rajin kita siram, bahkan kita pupuk juga, tapi bibit jagungnya bibit yang jelek, apa hasilnya? Tentu tidak akan maksimal juga. Pun demikian dengan ibadah di bulan ini. Kalau niat puasa kita bukan karena Allah, puasa karena ingin kurus ramping, tidak ada masalah dengan itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama puasa. Nanti ramping kurus belum tentu kita dapat, ridho Allah juga jauh, rugi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Niat kita taraweh apa? Bukan semata-mata ikut-ikutan, malu dilihat tetangga kalau tidak ikut taraweh. Bukan. Tapi karena ingin mendapatkan ridho, ingin Allah Tuhan kita makin sayang kepada kita karena kita taat akan perintahnya. Niat tadarus apa? Bukan semata-mata ingin segera hatam ngaji kita, tapi ingin Allah sayang kepada kita karena kita begitu cinta kepada ayat-ayatnya, membacakan kalimah-kalimahnya di dalam kitab sucinya. Inilah pentingnya kita meluruskan niat dalam semua ibadah kita. Karena kata para ulama, ibadah itu diterima tidaknya oleh Allah syaratnya ada 3. 1, niat yang lurus. 2, tata caranya sesuai dengan aturan agama. Dan yang ketiga, modal ibadahnya haruslah halal, bersih dari keharaman. Misalkan kita puasa nih di Ramadan ini. Pertama, luruskan niat kita. Untuk apa kita berpuasa? Melaksanakan perintah Allah, ingin mendapat ridhonya, ingin menjadi orang yang bertakwa. Betul. Yang kedua, tata caranya harus sesuai dengan aturan ibadah puasa sebagaimana diatur dalam fikih di agama Islam ini. Oh, puasa kita sudah benar. Dimulai dari
waktu subuh, ya, ba'da imsak, gitu ya, saat azan subuh berkumandang kita sudah puasa, dan berakhir saat nanti maghrib, azan maghrib berkumandang, sudah betul. Maka tidak boleh kemudian yang penting lurus niat, yang penting baik niatnya, yang penting semangat, ibadah mah terserah. Tidak bisa begitu. Contoh misalkan, kita puasa ingin lebih dari orang lain. Orang lain puasa cuman sampai maghrib. Kalau saya mohon maaf, levelnya itu kelas bawah. Saya puasanya sampai jam 12 malam misalkan. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan yang kedua tadi. Harus sesuai dengan tuntunan agama, dengan aturan syariat. Yang namanya puasa, ya sampai maghrib. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, malah berdosa. Begitu. Sholat subuh, orang lain 2 rakaat. Gak level. Saya 10 rakaat karena saya kuat. Masih mampu 10 rakaat. Yang 2 mah, itu mah kelas terik. Nah, ini nggak benar, ya, logikanya keliru dia. Ibadah tidak boleh asal, tidak boleh yang penting, tidak boleh asal semangat, tapi harus berusaha menyesuaikan dengan aturan dari ibadah itu sendiri. Dan yang ketiga, syarat diterimanya ibadah kita adalah modal ibadah kita itu haruslah bersih dari keharaman. Kita puasa, niat sudah lurus karena Allah, tata cara puasanya juga sudah benar, tapi kita sahur dengan makanan yang haram, atau kita buka dengan makanan halal tapi dibeli dari uang haram, itu juga bermasalah. Hadirin rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu dari mana sumber rezeki kita. Karenanya, mari selalu berusaha membersihkan rezeki kita. Apalagi segala sesuatu yang kita pakai ibadah, agar ibadah kita yang sudah susah payah kita lakukan ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Rasulullah diceritakan ada seorang pemuda yang bepergian dari jauh menuju sebuah tempat. Dia kemudian di tempat itu beribadah kepada Allah, menengadahkan tangannya ke langit, menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Sayang, doa pemuda itu sama sekali tidak didengar Allah. Kenapa? Karena pakaian yang dia kenakan ketika berdoa itu boleh jadi berasal dari pakaian yang didapat dari rizki yang haram. Pakaiannya bersih, halal, boleh jadi yang menjadi penghalang doa dia adalah karena ada darah yang mengalir di tubuhnya, dan darah itu berasal dari makanan atau minuman yang haram. Inilah pentingnya hadirin 3 hal agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, niat yang lurus. 2, tata cara harus sesuai dengan aturan agama. Dan yang ketiga, modal ibadah kita haruslah bersih dari keharaman. Kembali ke tips bagaimana meraih keberhasilan di bulan Ramadan ini. Bagaimana agar ibadah kita maksimal, sukses, berkah di bulan Ramadan ini. Yang pertama sudah saya bahas, meluruskan niat. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, adalah memaksimalkan ikhtiar atau usaha kita. Ramadan ini tidaklah gratisan Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang terpilihlah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh rugi jika kita diberi kesempatan Allah hidup di bulan Ramadan ini berulang-ulang, tapi hasilnya nol, tidak ada perubahan.
Maka mari manfaatkan bulan yang istimewa ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Apa saja misalkan, mari berpuasa dengan kualitas puasa yang lebih baik. Kita bukan anak kecil yang puasa asal puasa, nunggu maghrib, udah gitu balas dendam saat berbuka. Puasakan juga selain mulut kita, selain perut kita, puasakan nafsu kita. Puasakan keinginan-keinginan kita akan dunia ini. Puasakan tuh nafsu duniawi kita yang melenakan kita akan akhirat nanti. Mari kita tingkatkan terus kualitas puasa kita. Yang kedua, tarawih. Tarawih juga diusahakan sebisa mungkin menjadi sholat tarawih yang berkualitas. Bukan asal gugur dosa atau asal kita ikut-ikutan, tapi sholat tarawih yang tumaknina, yang tenang. Sholat tarawih yang membuat kita nyaman dan khusyuk di dalamnya. Sholat tarawih yang membuat kita makin dekat dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana untuk bisa seperti itu? Dalami terus ilmu agama. Karena makin bisa kita menikmati ibadah-ibadah di agama ini kalau kita terus nambah ilmu agama kita. Thalabul ilmi, menambah ilmu agama. Nah, jamaah rahimakumullah, mari maksimalkan usaha kita beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Ada hadis sahih bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di masjid beliau bersama para sahabat. Ketika itu tiba-tiba dilihat oleh para sahabat Rasulullah mendekat ke arah tempat beliau khutbah, mimbar beliau. Dikisahkan bahwa mimbar beliau ini ada 3 tangga untuk menuju ke atas mimbar itu. Mungkin di beberapa masjid kita juga ada yang seperti itu. Dilihat oleh para sahabat, Rasulullah melangkahkan kakinya ke tangga pertama. Beliau katakan amin. Padahal tidak ada yang berdoa di kiri kanannya. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke tangga kedua, melangkahkan kakinya ke tangga atau undakan kedua. Beliau juga katakan amin. Yang ketiga pun sama. Beliau katakan amin. Padahal tidak ada orang yang berdoa di sekitarnya. Sehingga ketika beliau turun dan bertemu dengan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau katakan amin 3 kali padahal kami tidak melihat ada seorang pun yang berdoa di sekitarmu?" Maka Nabi kita menjelaskan, "Sesungguhnya telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia memintaku untuk mengaminkan 3 doanya. Dan semuanya kuaminkan. 3 doa, 3 permintaan Jibril itu," kata Rasulullah, adalah, "Ya Allah, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfarlah." Ya Allah, berilah kecelakaan bagi orang yang sempat hidup di bulan Ramadan namun dia gagal mendapatkan ampunanmu. Celaka orang yang diberi kesempatan hidup di Ramadan ini lalu tidak memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, kata Rasulullah, doa Jibril adalah, "Ya Allah, bu'dan liman adraka walidahu ahaduhuma au kilahuma walam yabirru lahuma." Celakalah orang yang Allah sempatkan hidup bersama orang tuanya, bertemu ayah ibunya, atau salah satu dari mereka, namun dia gagal berbakti kepada orang tuanya itu. Sungguh celaka orang yang diberi kesempatan Allah pernah bersama orang tuanya, namun dia tidak memanfaatkan kebersamaannya itu untuk berbakti, untuk membahagiakan orang tuanya itu.
Celaka anak yang durhaka. Insya Allah. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan, Jibril berdoa, ya Allah, bu'dan liman dzukira ismu Muhammadin walam yusalli alaih. Celakalah siapa orang yang mendengar nama Muhammad disebut, namun dia tidak mau bersolawat kepadanya. Celakalah umat Muhammad yang harusnya mencintai Muhammad, mengharapkan syafaatnya, namun saking tidak pedulinya kepada Muhammad, ketika nama nabinya disebutkan, dia cuek-cuek saja. Celaka. Maka rajin-rajinlah kita bersolawat sebagai bukti betapa cintanya kita kepada Rasulullah dan betapa berharapnya kita akan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, hadirin rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, tips bagaimana kita meraih keberhasilan ibadah di Ramadan kali ini adalah berusahalah istiqamah menjaga konsistensi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, jika boleh saya ibaratkan, perjalanan ibadah kita di Ramadan ini itu mirip-mirip dengan orang yang mengikuti kompetisi lari jarak jauh atau lari maraton lah. Lari 10 kilo. Ini kebetulan puasa 30 hari, ibadah 30 hari. Bukan waktu yang 1 hari, 2 hari, tapi 1 bulan. Nah, saat kompetisi lari tersebut adalah pelari profesional yang tahu betul bagaimana mengatur ritme larinya. Namun ada juga yang pelari amatir. Si pelari amatir, karena dia tidak tahu ilmunya, wah, sejak awal start dia kencot larinya habis-habisan. Sehingga apa yang terjadi? Belum sampai ke tengah-tengah, dia sudah loyo, capek. Jangan-jangan baru sampai setengah perjalanan sudah pingsan duluan karena habis tenaga. Sementara pelari profesional, dia tahu betul bagaimana strategi yang tepat. Di awal dia atur staminanya. Mungkin tidak terlalu laju sekali, namun dia pastikan bahwa tenaganya itu cukup untuk sampai ke akhir. Dia bisa mengalahkan pelari-pelari yang salah strategi tadi itu, sehingga dia final atau masuk menjadi juara. Apa yang saya maksud? Banyak orang seperti pelari-pelari amatir itu. Dia semangat di awal ibadah Ramadan ini. Puasa, semangat. Taraweh hari-hari pertama, malam-malam awal selalu ke masjid. Tapi kita semua tahu, mulai minggu pertama sudah mulai berkurang. Barisan orang sholat taraweh makin maju. Makin mendekati akhir, makin maju, makin berkurang. Termasuk ibadah juga makin akhir Ramadan, makin terlupakan. Kenapa? Sudah berubah pikirannya, sudah beda perhatiannya. Awal Ramadan masih mikirin bagaimana ibadah, bagaimana taraweh, bagaimana tadarus. Pertengahan sudah mulai kemudian terganggu, mikirkan bagaimana mudik, mikirkan bagaimana nanti baju lebaran, pikirkan atau menyiapkan kue-kue dan segala makanan saat lebaran nanti. Sehingga yang harusnya makin akhir Ramadan kita makin istiqomah, makin kuat, makin giat ibadah kita, boro-boro yang ada sudah lupa. Ya, inilah hal yang juga barangkali setiap tahun terus terulang. Namun semoga di tahun ini itu kita tidak terulang lagi. Maka mari kita kuatkan azam, kuatkan niat. Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikan Ramadan ini seolah-olah sebagai Ramadan terakhir, sehingga kita mati-matian berusaha, bersemangat untuk mengisinya
karena tidak punya kesempatan lain setelah itu. Andai kita tahu apa yang dimintakan oleh para penghuni kubur saat ini, tentulah kita mengambil pelajaran dari mereka. Ya Allah, mereka semuanya meminta kepadamu, ya Tuhanku, beri aku kesempatan hidup barang 5 menit untuk aku bisa bersedekah, untuk aku bisa berbuat baik, untuk aku bisa sholat, untuk aku bisa puasa. Karena baru sekarang aku tahu dan nyesal dulu aku tidak berbuat seperti itu. Tapi penyesalan tinggal penyesalan, sudah tidak ada gunanya lagi. Kita yang masih hidup, ambil pelajaran dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, minal aidin wal faizin, kembali mendapatkan kefitrahan, menjadi pemenang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, dimana banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Deden di sore hari ini. Baiklah umat muslim dimanapun berada yang saat ini mengikuti kajian Ramadan, ya tentunya seperti biasa di akhir kajian Ramadan